Meanwhile, in our universe. Ulang dulu. One, two. Mana cincinku? Kembali lagi bersama kalian ini. Wow, bincang anak muda. Halo teman-teman, udah lama 1 minggu sih tidak ketemu lagi. Jadi malam hari ini aku bersama Vivin. Ya kemarin aku sama Niel ya. Jadi kembali lagi bersama kami ini. Aku sama Vivin nih malam ini mau temenin kalian semua sobat-sobat Wung. Dan malam hari ini kami akan membahas suatu topik yang tentunya ini relate buat kita semua, terutama bagi tit. Nah, kita mau bahas apa ini, Vin? Nah guys, sesuai dengan judul yang teman-teman pasti udah lihat di YouTube, kita mau bahas tentang mental health. Nah, kenapa sih kita mau bahas ini? Tahu gak sih teman-teman, ternyata tingkat depresi di kalangan Gen Z itu ternyata tuh semakin meningkat guys. Dan menurut penelitian tuh lebih dari 40% remaja itu mengalami depresi, mengalami kecemasan atau yang biasa kita tahu tuh anxiety. Ya itu lah. Banyak Kecemasan itu gitu. Jadi kita tuh penting banget untuk bahas ini. Iya bener banget, aku juga pernah baca di artikel-artikel gitu. Ternyata ada beberapa penelitian, khususnya ini salah satunya ya di Amerika, itu ngomong kalau misalkan Gen Z itu generasi yang mental health-nya itu paling rendah gitu dibandingkan dengan generasi yang lain gitu. Padahal ya kalau misalnya kita lihat justru Gen Z ini adalah orang yang hidup di zaman yang serba enak mas. Bener banget. Kalau misalkan ya buka sosmed lah, terus kalau misalkan lapar tinggal login pesan online boleh nggak sih kita sebut kayak titit ya. Iya benar banget. Tapi kenapa sih kayak mental health itu sering terganggu dan paling rendah gitu kan? Itu tuh makanya penting banget kita bahas ini. Tapi sebelum lebih dalam nih Vin, mental health itu apa sih? Mental health sendiri ya teman-teman. Ini mental health sendiri. Mental health ya. Kesehatan jiwa, ya kan? Dari kalian cari aja di Google Translate. Apa mental health? Kesehatan jiwa. Jadi Jadi mental health itu kondisi di mana itu berhubungan sama emosional kita, psikologis kita, dan kehidupan sosial kita. Nah, itu juga mencangkup bagaimana cara kita berpikir, kita merasakan, kita bertindak, terus gimana cara kita menghadapi stres, terus berhubungan dengan orang lain dan membuat keputusan. Nah, kalau kita punya mental health yang baik, itu sangat membantu kita untuk menjalani kehidupan kita secara seimbang, produktif, dan memuaskan. Oke, itu kan tadi yang kamu bilang tentang mental health. Tapi kebanyakan orang itu nggak tahu kalau misalkan mentalnya itu lagi nggak baik-baik aja gitu. Ya, gimana kita bisa mengenali kalau misalkan mental kita itu lagi nggak baik-baik aja? Apa ciri-cirinya? Apa aja? Cirinya, ya kan pasti kan mereka penasaran dan jangan-jangan, wah, aku ini ternyata mentalku terganggu ini. Ya itu sebenarnya psikisku kena. Tapi mereka nggak sadar karena mereka nggak ngenalin ciri-cirinya gitu. Kenapa ketawa? Yang tadi kamu bilang tentang mental health itu berkaitan dengan kesejahteraan emosional, psikologis, sosial seseorang gitu. Bagaimana bertindak, bagaimana cara berpikir. Terus
yang jadi permasalahannya itu kebanyakan orang khususnya Gen Z ini ya mereka itu gak tahu ciri-ciri mental health yang terganggu itu gimana. Maksudnya kebanyakan orang kayak gini, oh ternyata aku mentalnya lagi terganggu, wah ternyata aku lagi stres, tapi mereka tuh nggak sadar gitu kalau dirinya tuh lagi stres gitu. Jadi dari ciri-ciri yang gimana kita bisa mengenalinya gitu, ciri-cirinya. Jadi kalau orang yang mentalnya tuh lagi yang bisa kita katakan normal ya, itu ya pastinya dia menjalani aktivitasnya, rutinitas itu dengan ceria, ya dengan happy. Kemudian mungkin suatu saat mungkin ada fase di mana dia lagi down ataupun nanti kembali lagi seperti roda kehidupannya. Tapi kalau semua yang dia jalani itu terus kayak udah nggak normal lagi, kayak contohnya nih kita biasanya kuliah gitu kan, kuliah itu rutinitas kita kuliah ya, kadang kita kayak happy, kadang kita kesel, kadang kita kayak sedih juga kan. Nah itu sesuatu hal yang normal gitu, itu sesuatu hal normal yang kita alami. Tapi kalau ketika kita menjalani itu, kita udah nggak bisa merasakan itu lagi, kayak apa ya, kayak kita terbeban dengan ada sesuatu yang membebani kita, sehingga kita nggak bisa menjalani aktivitas kita itu dengan baik gitu. Kayak mau kuliah tapi nggak mau kayak gitu, kayak ada sesuatu dalam diri kita yang kayak gitu, yang udah apa ya, nggak normal lagi kayak gitu. Itu bisa ditandai dengan mental health-nya tuh mulai terganggu. Nah contohnya tuh kayak contoh mental health nih yang paling sering kita lihat itu satu, depresi. Nah depresi itu bermacam-macam ya. Ada yang rasa sedih yang berkepanjangan. Itu bisa terjadi karena beberapa faktor. Itu bisa karena kayak dia kehilangan orang yang dia sayang, kayak dia rasa sedihnya itu berkepanjangan gitu, kayak sampai nggak berhenti, jadi kayak buat dia jadi depresi gitu. Terus ada juga kayak dia kehilangan minat dalam aktivitas, kayak tadi aku bilang, kayak dia mau kuliah tapi nggak ada niat dia lagi untuk kuliah. Terus bisa juga ditandai dengan perubahan nafsu makan. Kayak orang depresi tuh kayak kalau dia lagi depresi pasti nggak mau makan gitu, kayak gitu. Tapi ada juga sih yang karena depresi dia lari ke makanan. Iya kan? Oke. Nah gitu juga. Terus contoh depresi contoh mental health yang sedang tidak baik-baik yang biasa kita lihat itu kecemasan, yang tadi aku bilang apa sih, anxiety. Nah itu kayak ketakutan dan kekhawatiran berlebihan yang dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari kayak gitu. Aku takut ngelakuin ini, nanti aku gini-gini, kayak cemas, takut gitu kan. Terus ada juga gangguan stres pasca trauma, itu dia bisa mental itu bisa bermasalah karena ada trauma masa lalu ataupun trauma masa kecil kayak gitu. Oh ya. Yang tadi kamu bilang tentang depresi itu kan, ternyata ada juga kasus kayak orang misalkan diputusin sama pacarnya kan. Ya benar. Terus sering. Terus dia kayak nangis aja, harus mengurung diri di kamar sampai bertahun-tahun, sampai kayak apa ya, kayak jadi manusia purba gitu di dalam rumah itu. Terus yang tadi kamu bilang sampai ada yang nafsu makan hilang ya, bermacam-macam, kurus, tipes. Itu kayaknya aku tapi kayaknya enggak ya teman-teman. Kayak kan kita juga termasuk Gen Z ya. Ini memang takdir ini, Tuhan mau. Kamu nggak, kata Tuhan itu kamu nggak bisa gemuk ditajar, nggak usah makan banyak gitu kata Tuhan. Oh my god. Wow. Jadi gitu ya ternyata ini. Oh jadi kamu kurus tuh bukan karena mental kamu terganggu ya, bukannya, tapi memang dari sananya
Oh, terus Aku udah makan banyak, udah makan tidur, capek tidur gemuk, tapi gak gemuk guys. Jadi udah ini takdir Tuhan gitu. Jadi vitamin terima apa adanya ya. vitamin ikan paus gitu. Dan aku udah coba absolutely susu. Itu susu orang hamil pun aku minum. Tapi tetap aja segini ya. Oke, lanjut. Jadi itu ya teman-teman tentang mental health yang bisa kita kenali gitu, ciri-cirinya supaya kita bisa tahu mental health kita itu lagi terganggu atau enggak gitu kan. Dan itu yang dialami oleh generasi sekarang, khususnya itu generasi Gen Z ya. Gen Z. Kenapa sih orang-orang itu pada sakit jiwa atau mentalnya itu bermasalah? Khususnya generasi Z ini. Yang aku baca itu ya, kalau secara umum ya, yang umum itu karena medsos, karena media sosial, karena kan ya namanya generasi Z itu nggak terlepas dari yang namanya dunia digital, dari internet, dari sosial media. Mereka tuh nggak terlepas dari itu. Bahkan bisa dikatakan kehidupan mereka tuh dipengaruhi oleh sosial media juga kayak gitu. Jadi kadang di sosial media tuh mereka cenderung membandingkan diri mereka dengan orang lain. Kayak contoh adalah temen mereka lebih cantik atau lebih apa. Kok gue dari SD sampai SMA gini-gini aja gue ya, temen gue udah cantik banget, gue kayak gini, kayak gitu, suka membandingkan diri dengan orang lain. Jadi akhirnya dia kepikiran sendiri, mau keluar minder, insecure, akhirnya kayak gitu. Itu yang membuat dia kayak nah itu juga salah satu faktor. Kemudian juga dia ngerasa suka ngerasa sendiri gitu. Kenapa? Karena ramai tapi sepi. Iya, kayak meskipun di sosial media ini dia punya banyak followers, dia punya banyak teman, tapi nyatanya itu semua cuma ada di media sosial. Kenyataannya ya dia sendiri, dia nggak punya teman kayak gitu. Jadi dia suka ngerasa kesepian kayak gitu. Tapi Alkitab tuh ngajarin kita kalau faktor utamanya itu karena ada kekosongan dalam hati kita. Kekosongan dalam hati kita maksudnya? Nah, ini sebelum jauh kita bahas nih ya guys. Jadi pada waktu Tuhan menciptakan manusia, nah kita harus tahu nih, kan kita ngomongin tentang jiwa nih ya kan. Kita harus tahu jiwa kita tuh dari mana sih, kayak gitu kan. Jadi pada waktu Tuhan menciptakan kita itu, dan pada waktu dia menciptakan kita tuh dibentuk sendiri oleh Tuhan dengan tangannya. Kemudian Tuhan memberikan dalam Kejadian pasal 2 itu, teman-teman bisa baca, Tuhan memberikan nafas atau rohnya itu ke dalam kehidupan manusia. Nah, itu aku lucu. Enggak. Nah, itu Tuhan memberikan roh ke dalam tubuh manusia. Nah, dari situlah jiwa kita berasal. Nah, roh yang Tuhan berikan gitu, di dalamnya juga ada jiwa kita. Oke, jadi berarti jiwa kita itu berasal dari Tuhan. Iya, benar banget. Jiwa kita tuh berasal dari Tuhan. Nah, tapi guys, dalam Kejadian 3 itu firman Tuhan menceritakan bahwa manusia itu jatuh dalam dosa. Mereka melanggar perintah Tuhan dan akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Dan itu membuat kita yang dulunya jiwa kita itu melekat dengan sang pemberi jiwa itu sendiri, yaitu Tuhan. Tapi karena dosa itu jadi kayak terpisah kayak gitu, terpisah. Nah, makanya kenapa orang mentalnya tuh bermasalah, karena ya itu ada kekosongan. Dulu jiwa kita itu diisi oleh Tuhan, ada Tuhan yang kayak gitu kan. Tapi setelah karena ada dosa kita terpisah dari Tuhan, maka ada sesuatu kekosongan dalam
diri kita kayak gitu. Oke, aku maksud sekarang. Jadi kekosongan hati yang manusia miliki itu yang seharusnya diisi oleh Tuhan malah diisi oleh hal-hal di luar Tuhan itu. Makanya itu yang menyebabkan kebanyakan orang depresi dan anxiety apa segala macam. Karena terbukti ya kalau misalkan ya aku sendiri punya teman, punya orang-orang di sekitarku yang mereka, aku paham gitu kekosongan dalam hati mereka itu dalam hal apa gitu kan. Kayak misalkan ada ya temanku yang dia itu benar-benar nggak merasa ada sayang seorang ayah kan. Jadi dia butuh itu yang jadi kekosongan dalam hatinya. Dan ternyata dia penuhi itu, dia mau cari supaya kekosongan itu terisi, itu bukan Tuhan tapi malah hal-hal yang misalkan cowok terus kayak misalkan cowok itu pun nggak benar gitu, pokoknya pemabuk lah, terus akhirnya membawa dia itu pada jadi pribadi yang buruk gitu. Iya benar, jatuh dalam dosa yang seperti kita tahu lah ya, seks bebas lah, terus narkoba dan lain sebagainya itu. Ternyata kekosongan hati atau kekosongan jiwa yang dialami oleh manusia itu seperti itu ya teman-teman. Terus gimana nih Vin, caranya kita mengisi kekosongan itu? Ya itu satu-satunya cara adalah, dan cara yang paling benar adalah kita manusia harus melekat pada pemberi jiwa itu sendiri, yaitu Tuhan kayak gitu. Nah, mari kita baca Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Kamu baca deh. Matius pasal 11. Boleh nanti. Ayat 28 sampai 30. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah guys, jadi Matius 11 ayat 28 ini, ayat 28 sampai 30 itu cukup itu ajakan juru selamat. Ini tuh perkataan Tuhan Yesus yang diberikan pada kita juga gitu. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan bilang, marilah kepadaku, apa sih tadi? Yang berbeban berat. Betul. Ini loh. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Nah, jadi Tuhan tuh mau bilang, kamu yang lagi mental health kamu sedang tidak baik-baik saja, kamu yang sedang berbeban berat, kamu yang sedang depresi, sedang punya beban berat dalam hati dan jiwa kamu, kata Tuhan, marilah Yang letih, lesu, marilah kepadaku, datang kepadaku, kayak gitu. marilah kepadaku. Marilah kepadaku. Artinya Semua yang ajakan letih, lesu. Tuhan mengajak kita untuk kita datang sama Dia, karena Dia sang pemberi jiwa kita itu sendiri. Terus dia bilang apa? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Apalagi Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. nah, ikulah kuk. Jadi konteks pada saat itu tuh, kuk itu kalau teman-teman cari aja di Google, kuk itu teman-teman itu kayak palang, satu palang gitu, palang kayu. Kalau teman-teman pernah lihat sapi ya, sapi yang bawa beban gitu kan, sapi kan biasanya ada dua ya. Sapi kan biasanya ada dua kan. Nah, palang kayu ada lehernya tuh sama ada di lehernya, terus kayak satu di leher kayak gini lah kita kan, terus ada palang kayu. Kita sapi nanti diedit. Nah ini kuk. Nah itu kuk itu yang Tuhan maksudnya. Kuk itu. Nah tunggu sebelum jawab ke situ, kenapa sih orang-orang tuh berbeban berat? Karena beban itu dibawa sendiri gitu. Kalau dibawa sendiri kan,
suatu beban yang kita bawa sendiri pasti itu berat banget dan membuat kita letih dan lesu, ya kan? Nah, Tuhan mengajak kita, marilah pada semua yang lebih bebas. Kenapa Tuhan ngajak kita? Tuhan itu mau melambangkan bahwa Tuhan juga mau ikut bersama-sama dengan kita memikul beban yang kita punya gitu. Jadi ini pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah pada karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi beban yang kita punya kalau kita datang sama Tuhan itu juga akan bersama-sama dengan kita nggak akan sendiri karena Tuhan akan bersama-sama dengan kita membawa beban itu. Tuhan nggak menghilangkan beban itu, tapi Tuhan di situ hadir dan menolong kita supaya kita sanggup membawa beban itu gitu. Nah, yang kedua, kuk itu juga melambangkan bahwa kita punya keterikatan dengan Tuhan itu. Kuk itu kan kayak satu pasang yang punya satu pasang palang yang punya dua ini kan. Jadi itu kita ada keterikatan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau terbebas dari depresi, ada beban berat dalam hati kita punya pergumulan yang berat, kita datang aja sama Tuhan karena Tuhan pasti ada di situ dan membantu kita supaya bebannya kita bawa. Bukan berarti Tuhan hilangkan beban itu ya, sekali lagi bukan berarti Tuhan menghilangkan beban itu, tapi Tuhan ada hadir di situ bersama-sama dengan kita, menolong kita untuk memikul beban itu kayak gitu. Nah, itu sih, dan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku beri. Jadi kalau bersama Tuhan itu tidak ada sesuatu yang berat. Jadi teman, contoh kalau sehari-hari aja, kalau kita angkat meja sendiri berat kan, meja yang besar kita angkat sendiri pasti kuat. Tentunya kita butuh orang lain untuk bantu kita mengangkat itu. Nah, jadi kalau kamu yang saat ini sedang mengalami depresi, tapi lagi mengalami depresi, mengalami tekanan mungkin dari dalam ataupun dari luar, baik dari keluarga sendiri, mungkin dari orang tua, dari saudara kamu, ataupun dari luar, dari teman-teman kamu jangan merasa sendiri karena ada Tuhan yang selalu ada untuk kamu, dan Tuhan akan selalu menolong kamu. Tugas kamu adalah kamu datang sama Tuhan gitu. Kamu terima ajakan Tuhan dalam Matius 11 ayat 28 ini, marilah kepada aku. Maka kosongan yang ada di dalam hati kamu, yang ada beban di dalam diri kamu itu semuanya bisa terpenuhi, bisa beban yang kamu bawa itu bisa ringan kalau kamu melekat pada Tuhan. Nah, gimana kita bisa melekat pada Tuhan? Yaitu melalui firman-Nya dan gitu. Itu ya berarti ya hebatnya Tuhan kita gitu. Dia justru mau kita tuh datang sama dia gitu. Dia bakal memberikan kita kelegaan gitu. Sering kali gitu kita lupa gitu bahwa Tuhan tuh mau untuk kita tuh datang sama dia dengan sepenuh hati kita gitu, dengan apapun yang kondisi kita rasakan, dalam keadaan separah apapun mungkin itu, tapi Tuhan mau gitu panggil kita, ayo datang sama aku gitu, aku akan berikan kelegaan sama kamu gitu. Dan kadang ini yang sering kita lupakan gitu. Karena apa gitu? Karena kita terlalu fokus sama apa yang jadi beban kita gitu, sehingga kita lupa bahwa ada firman Tuhan yang bilang justru Tuhan mau kita datang gitu doang, menyerahkan, bercerita, curhat sama Tuhan, lari sama Tuhan gitu. Justru itu yang Tuhan mau, bukan malah lari ke hal-hal yang lain gitu, hal-hal di luar Tuhan. Justru malah itu malah menambah menambah permasalahan baru mungkin, dan bahkan membuat kita malah bukan dewasa dalam Tuhan tapi malah jauh dari Tuhan. Iya. Jadi gitu ya teman-teman. Terus kita tuh kadang kayak lebih fokus pada apa yang di depan mata kita kan, tapi kita nggak tahu ada
tangan yang tersembunyi yang selalu menopang hidup kita. Gitu. Jadi teman-teman, apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu harus selalu percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan itu. Hidup seperti Larry. Hidup seperti Larry. Iya, hidup kan menantang kan. Oh iya. Jadi hidupnya seperti Larry teman-teman. Kan hidup ini penuh dengan tantangan. Jadi kamu harus berjuang keras ya untuk bisa melewati tantangan itu. Jadi hiduplah seperti Larry. Itulah ya teman-teman buat malam hari ini pembahasan kita tentang gengsi. Bahkan banyak kan orang bilang gengsi itu mental tempe. Oke, gambar tempe. Mental tempe. Oke, mungkin orang-orang bilang itu, tapi dalam pribadi kita sendiri ya. Mungkin kita gengsi, tapi kita harus punya cara hidup yang beda. Jangan seperti dunia ini. Kita punya Tuhan ya. Jadi serahkan semua bebanmu, serahkan semua kekhawatiranmu, serahkan semua apa yang jadi kosongan dalam hatimu teman-teman. Haleluya. Oke, demikian untuk malam hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Kami akan kembali lagi di hari dan jam yang sama, tentunya dengan topik-topik yang lebih mengasihkan. Ada Neil kayak minggu depan ya. Atau mereka rekaman sama Neil kan atau enggak? Enggak. Komen di bawah ya teman-teman. Enggak ada yang bakal komen. Oke lah, cukup sekian. Kita doa lagi. Kau tahu apa? Serah. Kau aja lah. Oke, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk malam hari ini. Kami berkesempatan untuk membahas tentang mental health, kesehatan jiwa. Kami boleh melihat bahwa ternyata faktor utamanya adalah ada kekosongan di dalam hati kami. Ajari kami untuk tidak mengisi kekosongan hati kami itu dengan hal-hal dunia ini, karena hal-hal dunia ini tidak akan adalah hal-hal yang fana. Tapi biarlah kami boleh datang kepada Tuhan. Tuhan santong beri jiwa kami itu yang akan memenuhi kekosongan hati kami dengan kasih-Mu yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk datang kepada Tuhan ketika kami berbeban berat. Terima kasih Tuhan, dan berkati teman-teman sobat-sobat muda di luar sana yang mungkin pada saat ini sedang mengalami depresi atau mental sedang terganggu. Kiranya Tuhan boleh menjamah hati mereka. Mereka boleh datang kepada Tuhan membawa setiap beban dan pertemuan mereka, sehingga mereka boleh dimenangkan di dalam Tuhan, merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga kekosongan dalam diri mereka boleh dipenuhi oleh kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih, dan kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dadah. Jangan lupa like, comment, and subscribe.